نبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Ya, kita bahas tentang syarat taubat. Jadi taubat kita tidak akan pernah diterima melainkan harus kita mengerjakan syarat-syarat ini terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin nasta'inu ala umuri din wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina qudwatina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekh Muslim hadzal kitab rahimahullah ta'ala wa adama naf'abihi wa bi barakati ulumihi wa bi kulli khairin amin wa rahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhu wa qala radhiyallahu ta'ala wa li taubati syurutun khamsah. Di dalam taubat mempunyai 5 persyaratan. Jadi taubat kita tidak akan pernah diterima terkecuali kita melakukan 5 syarat ini. Al-awwalu, yang pertama, al-iqla' minadz-dzambi. Yang pertama, al-iqla' minadz-dzambi ay tarkuhu, yakni meninggalkan segala dosa-dosa yang kita lakukan. Apapun dosa-dosa yang kita lakukan, maka harus kita tinggalkan. Jadi al-iqla' minadz-dzambi ay tarkuhu, yakni meninggalkan segala bentuk dosa-dosa yang kita lakukan, baik shaghair sampai yang kabair. Baik itu dosa-dosa kecil sampai dosa-dosa besar, terkhusus terutama dosa-dosa besar. Faqad warada al-mustaghfiru minadz-dzambi wa huwa muqimun 'alaihi kal mustahzi'i bi rabbih. A'udzu billahi min dzalika, nasallallahu alaihi wasallam. Sungguh telah datang sebuah hadis bahwasanya hadrat Rasulullah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah salawatullah wassalamu alaihi wa ala alihi wasallam, dia bersabda, al-mustaghfiru minadz-dzambi wa huwa muqimun alaihi kal mustahzi'i bi rabbih. Orang yang mengharapkan ampunan daripada segala dosa-dosa yang telah dia lakukan, wa huwa muqimun alaihi, tapi dia terus-terusan melakukan itu dosa. Orang yang memohon ampunan, berharap ampunan daripada segala dosa yang telah dia kerjakan, wa huwa muqimun alaih, tapi orang tersebut masih terus-terusan melakukan dosa itu. Apa kata Rasulullah? Kal mustahzi bi rabbih, maka sungguh orang tersebut sama seperti orang yang merendahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sedang menistakan Allah, sedang merendahkan Allah, sedang mengejek Allah. Nah, jadi dia mohon ampun sama Allah, tapi masih melakukan dosa, berarti itu orang sedang menistakan Allah. Ya, bahkan ada satu perkataan, orang yang tatkala dia bermaksiat, di saat sedang melakukan kemaksiatan tersebut,
dia menyadari Allah sedang melihat dia dan dia tidak berhenti, maka kafir, sungguh orang tersebut telah menjadi kufur. Sekali lagi, orang yang sedang bermaksiat, kemudian di tengah-tengah kemaksiatan dia ingat bahwa Allah melihat saya ini, tapi dia lanjut, dia tidak berhenti. Manggung dah, lagi asyik, lagi enak, maka orang tersebut telah menjadi kafir. Na'udzubillah min dzalika, nasallallahu salamah wal afiyah. Kenapa dikatakan orang tersebut bisa menjadi kafir? Karena dia telah menistakan Allah. Dia sudah menyadari Allah melihat kemaksiatan dia, tapi kenapa masih terus dilanjut, bukan berhenti? Ya, jadi syarat yang pertama adalah al-iqla' min adz-dzambi, meninggalkan segala bentuk dosa. Makanya dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ilmihi fi dharil amin Allahumma amin. Beliau mengatakan hakikat taubat tarkul maksiyah. Hakikat taubat adalah meninggalkan kemaksiatan. Kemudian wasani, syarat taubat yang kedua, ya ingat ya, tadi taubat kita diterima kalau kita lakukan 5 perkara ini. Yang pertama sudah, ini yang kedua. Wasani, yang kedua, an-nadamu alaih, dia harus menyesal atas perbuatan maksiat yang telah dia lakukan. An-nadamu alaih, dia harus menyesal atas segala bentuk kemaksiatan yang telah dia perbuat atau yang telah dia lakukan. Bagaimana caranya? Apa yang dimaksud dengan penyesalan tersebut? Bi'an yatahazzana kulla yawm, dengan dia harus bersedih setiap hari. Dia harus bersedih setiap hari. Wa yatawajja' ala fi'lihi, dan dia harus merasa menyesal, yang penyesalan yang sangat amat kuat. Jadi dia harus bersedih, bukan sekedar menyesal, tapi harus dia senantiasa bersedih setiap hari. Ya, maka dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW, tabakal, kalian disuruh menangisi dosa-dosa yang telah kita perbuat. Wa idza tastatih, jika kalian tidak mampu untuk menangisi segala dosa-dosa yang telah kalian perbuat, fatabakal, maka kita disuruh belajar nangis. Belajar nangisin segala dosa-dosa yang telah kita perbuat. Kemudian apa lagi? Wa yatamanna kaunahu lam yaf'alhu, dan dia mempunyai keinginan kuat untuk dia tidak melakukan kemaksiatan tersebut kembali. Wa yatamanna kaunahu lam yaf'alhu, dan dia mempunyai kemauan yang kuat, punya harapan yang kuat. Amanna, dia berharap mempunyai kemauan yang kuat, lam yaf'alhu, untuk dia tidak melakukannya kembali. Nah, tapi kalau dia masih naktu maksiat itu hari itu, apapun bentuk kemaksiatan yang dia masih memikirkan kenikmatannya, berarti bahwa diterima penyesalannya, karena dia masih mengingat segala kenikmatan maksiat tersebut, apapun bentuk maksiatnya, dia bersedia amat, maka tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala budda an yakuna nadamu alaihi min haitsu kaunuhu dzamban. Wala budda an yakuna nadamu alaihi min haitsu kaunuhu dzamban, maka wajib bagi tiap-tiap manusia untuk dia mempunyai penyesalan dari segala bentuk dosa yang telah dia lakukan. Tadi itu bagaimana caranya? Harus bersedih tiap hari, ya, bukan terus berada di depan orang, depan kawan, depan saudara, ya, terus sering enggak, di atas sejadah, ya, di atas sejadah kita tiap hari salat sunat taubat, kita mohon ampun sama Allah, penuh penyesalan, ya, bukan berarti begitu keluar rumah, ya, ke kampus, ke kantor, ya, terus nangis di depan orang, enggak gitu juga kali, ya, enggak gitu juga ya. Ya, ini maksudnya apa? Jadi disuruh sedih itu, ya, bukan depan orang banyak, sudah antara kita sama Allah, ya, di kamar, nanti
ya salat sunat taubat, ya dalam sujud kita mohon ampun, kelar kita salam-salam, kita nangis lagi minta sama Allah ampunan ya Allah, rahmatnya Allah, maghfirahnya Allah. Kemudian fala yasihun nadamu lidrari badani. Dengerin baik-baik. Maka tidak sah penyesalan seseorang apabila dia menyesal karena badannya sudah mulai sakit-sakitan. Begitu badannya mulai sakit-sakitan baru dia menyesal. Maka fala yasihun nadamu lidrarihi badani. Tidak sah penyesalan seseorang apabila menyesalnya dia dari perbuatan dosa karena badannya sudah mulai sakit-sakitan. Ya Allah, darahku mulai rasa sakit, asam urat tinggi, rematik tinggi, kolesterol tinggi, ya, udah ada tanda-tanda calon stroke, ya, ada tobat aja dah. Nah, maka tobat seseorang yang dikarenakan sakit badannya dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, karena sakit baru dinyesal. Maka penyesalannya fala yasihun nadam, maka penyesalannya tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau penyesalannya diterima, maka taubatnya akan diterima. Kenapa demikian? Karena syarat taubat harusnya nyesal. Sedangkan nyesalnya aja tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas, paham? Jadi fala yasihun nadamu idrari bi badani, tidak akan pernah sah atau tidak pernah diterima penyesalan seseorang yang telah melakukan kemaksiatan tersebab badannya sudah mulai sakit-sakitan. Oh, hari-hari darah tinggi, kolesterol tinggi, udah kelayangan, darah udah limbung. Ya udah kalau gitu nggak ada. Daripada nanti gue mati sudah khatimah, gue tobat sekarang. Maka tobat seseorang yang dikarenakan sakit badannya dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas. Au hakir ardihi, atau ditobat karena mikirin harga dirinya dia. Ya, dia mikirin harga dirinya dia. Oh, nanti ya bisa bahaya kalau dia sudah tobat nih. Ya. Kredibilitas Anda bisa hancur dan lain sebagainya. Dia tobat karena memikirkan harga dirinya takut hancur. Au atau dia bertobat karena memikirkan harga diri dia, kredibilitasnya dia. Maka tobat orang yang seperti itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas. Au sarfi malihi, atau hartanya dirubah ludes habis. Hartanya udah habis. Ya, boleh karena udah habis, biasa kelaping tiap malam habis puluhan juta, ratusan juta. Ya, sekarang hartanya habis. Mau kelaping pakai duit dari mana lagi? Itu orang kita ada tobat deh. Ya, biasa kelaping beli minumannya sampai puluhan juta. Ya belum traktir kawan-kawannya. Hartanya habis. Ausal finali, atau dia tobat karena kehabisan hartanya. Maka orang yang tobat karena kehabisan hartanya pun tidak diterima tobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas. Ya. Jadi tadi apa? Tidak diterima penyesalan seseorang. Yang kedua ini tidak diterima penyesalan seseorang. Kalau apa? Kalau dia berhenti maksiat karena badan itu mulai sakit-sakitan. Yang kedua apa? Karena memikirkan kredibilitas harga diri dia. Yang ketiga, ausal fi malihi, atau harta bendanya udah habis. Ya, udah deh aku tidak punya duit, mobil nggak punya, motor nggak punya, jadi kan tobat aja deh. Nah, maka ya diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Atau selain daripada hal yang demikian itu. Jadi apapun alasannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Au nahwi dzalika, atau yang selain daripada hal itu. Ya. Jadi harus tobat mutlak semata karena Allah Subhanahu Wa Taala. Wa amma nadamu lil khawfi minan nar aw lil tama'i fil jannah fa fi khilafun. Dengerin baik-baik. Dan adapun orang yang menyesal, dan adapun
menyesal karena takut siksa di neraka. Aulitami fil jannah, atau dia memang mengharapkan kedudukan di dalam surga. Dia pengen dia masuk dalam surga. Apalagi dia bisa punya kedudukan yang istimewa dalam surga. Pengen dalam surga bersama orang-orang saleh. Pengen dalam surga bersama para aulia. Apalagi bersama dengan Rasulullah. Dia punya itu harapan begitu. Tapi khilaf, maka ada khilaf. Ada perbedaan pendapat. Bagaimana? Annahu yakfi. Cukup, ternyata boleh yang begitu. Annahu yakfi, ternyata cukup, boleh yang seperti itu. Jadi dia tobat karena takut siksa neraka, diterima oleh Allah tobatnya, penyesalannya. Ya, penyesalan, bukan tobatnya, karena tobat 5 hal. Ya. Jadi tatkala dia menyesal karena takut dengan api neraka, siksa neraka Allah yang sangat amat pedih, penyesalannya diterima oleh Allah. Atau apa? Dia tamai fil jannah, karena dia berharap untuk bisa masuk dalam surga Allah. Ya, yang tadi dia berharap bisa masuk surga bersama orang saleh, bersama awliyaillah, dan bersama sayyidina Rasulullah. Annahu yakfi, itu cukup, boleh penyesalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas. Kemudian wasalisu, yang ketiga. Ya, tadi tobat syaratnya berapa? 5. Ini yang ketiga, wasalisu yang ketiga. Al-azmu wa tasmimu ala alla ya'uda ilaihi ma'asya kama la ya'udu labanu ila dhar'i. Jadi syarat taubat yang ketiga adalah niat, al-azmu wa tasmimu, niat yang kuat dan keinginan yang kuat. Al-azmu, niat yang kuat, wa tasmimu, dan keinginan yang kuat. Untuk apa? Alla ya'uda ilaihi ma'asya kama la ya'uda labanu ila dhar'i. Dia mempunyai niat yang kuat, keinginan yang kuat untuk dia tidak pernah lagi kembali kepada kemaksiatan selama dia hidup. Sebagaimana tidak mungkinnya kembali susu kepada putingnya. Mungkinkah susu yang sudah keluar bisa masuk lagi dalam putingnya? Tidak mungkin. Itu hal yang sangat amat mustahil. Jadi dari sangat amat dahsyatnya, kita harus terus tidak kembali lagi kepada kemaksiatan sampai diibaratkan janganlah kalian kembali kepada kemaksiatan seumur hidup kalian, sebagaimana tidak akan pernah mungkin bisa kembali air susu ke dalam putingnya. Tidak ada air susu yang sudah keluar bisa kembali ke dalam putingnya. Nah, itu tadi perintah yang sangat amat dahsyat untuk kita istiqamah berjalan di jalan kebaikan. Jelas ya? Jadi al-azmu yang ketiga, al-azmu wa tasmim, niat yang kuat dan keinginan yang kuat ala alla yauda ilaihi ma'asya kama yauda al-labad ila taqi, bahwasanya mempunyai keinginan yang kuat untuk dia tidak akan kembali lagi kepada kemaksiatan selama dia hidup di alam dunia. Jadi mulai saat itu sampai akhir hayatnya dia tidak akan pernah kembali lagi kepada bentuk kemaksiatan apapun juga. Kama la ya'udul labanu ila dhar'i, sebagaimana susu tidak akan mungkin bisa kembali ke putingnya. Kemudian warabi'u, yang keempat. Ya, syarat taubat ada 5. Ini yang keempat. Hukumnya ay taubati qabla al-gargara, ay qabla bulughi ruhi ila al-hulqum. Syarat yang keempat, hukumnya terjadinya taubat tersebut qabla al-gargara, sebelum gargara. Apa sih gargara? Gargara adalah qabla bulughi ruhi ila al-hulqum, sebelum ruh sampai ke kerongkongan. Yakni apa? Nazak sakaratul maut.
Tobat itu terjadi sebelum seseorang sekarat. Nanti saat seseorang sudah sekaratul maut, ya, sudah roh itu berjalan dari ujung kaki, berjalan terus sampai naik ke betis, sampai naik ke lutut, sampai naik ke paha. Ya, sudah diputar perjalanan hidup dia. Mulai akhir balik sampai saat itu. Oh, ini loh perjalanan hidup kamu. Oh, ini kamu begini, kamu begini. Diputar oleh Allah Ta'ala berupa film. Yang hanya bisa melihat orang yang sedang mengalami nazak tersebut. Yang bisa melihat hanya orang yang mengalami sekarat tersebut. Kemudian apa? Dia berkata, ya Allah, ani mau taubat. Ya Allah, ani mau taubat. Tubna ya Allah, taubatan nasuha, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Maka tidak diterima lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas. Karena sungguh dalam hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yaqbalu taubata 'abdin indal qarqar. Tidaklah akan diterima taubat seseorang tatkala sudah sakaratul maut. Kenapa taubat orang yang sedang sakaratul maut tidak diterima oleh Allah Ta'ala? Karena taubat butuh realisasi. Contoh, kita baca tubna ilallah taubatan nasuha. Kita baca ribuan kali, ratusan ribu kali, berjuta-juta kali sampai lidah kita menyerang. Kalau kata orang Betawi, lidah kita menyerang, atau bahkan sampai lidah kita copot. Tapi kita terus dalam kemaksiatan. Ketika terjadi kemaksiatan, salat kagak, ya. Nah, gini, banyak orang yang berpikir salat itu bukan dosa yang berarti. Salat itu akan dengan kabair. Dosa besar yang paling besar adalah meninggalkan salat. Oh, yang ini karena sudah agak bermaksiat lagi, yang mungkin sudah tidak berjudi, narkoba dan sebagainya, tapi salatnya kagak. Ya, itu berarti apa? Dia belum taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas. Jadi taubat itu butuh realisasi. Tidak hanya kita tub dari Allah taubatan nasuha. Kemudian istighfar, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi wa sallallahu maghfirata min jami'i dzunub. Dibaca ribuan kali, tapi kalau dia masih bermaksiat tetap tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tobat butuh realisasi. Tinggalkan segala kemaksiatan yang kita lakuin, ya, dan perbanyak ibadah kepada Allah, tagarrub kepada Allah. Tentunya kita semua manusia biasa, ya, mau dia habib lagi sekalipun dia habib ustaz lagi, tetap manusia biasa, pasti pernah punya salah, pernah punya dosa. Nah, tinggal kita perbaiki diri. Ya, sekalipun wali sudah dikenal wali masih ada salah itu. Karena bukan nabi yang masuk, hanya anbiya wal mursalin alaihi wassalam. Tinggal kita memperbaiki diri, jangan lagi kita mengulangi segala kemaksiatan tersebut. Nah, dan jangan pernah kita mengumbar kemaksiatan kita. Ini kadang-kadang bahlul, malam habis maksiat, begitu datang kampus, datang kantor, ngomong, tahu nggak semalam itu dapat barang azan. Wah, begitu gue baru bisa langsung ke fly, baru satu shoot udah gue fly. Ini bahlulun mubin, wa ba'ulun mubin, wa pe'alun mubin. Lu mau ngapain? Allah sudah tutup aib kita buka sendiri. Jangan dibuka aib kita, apalagi buka aib orang. Aib sendiri nggak boleh dibuka, apalagi buka aib orang. Jelas. Paham? Orang yang tatkala membuka aib orang, maka ketahuilah saat itu juga Allah Ta'ala akan membuka aib dia di tempat yang lain. Kita membuka aib orang di kalender, kampung-kampung satu kita ngomongin keburukan orang. Ketahuilah di saat yang sama di tempat lain Allah Ta'ala buka aib kita. Na'udzubillah min dzalik wa nasallallahu alaihi wasallam. Tapi tatkala kita mampu membungkus aib saudara kita seagama, kita bungkus rapi aib saudara kita seagama. Kita tahu segala bentuk aib-aib dia. Bahkan kalau kata orang sekarang, kartunya gue pegang, kan gitu. Tapi kita tutup, bahkan kita ditanya, diojok-ojokin, dijanjiin uang buat buka aib saudara kita seagama, kita tetap jaga. Nggak mau buka. Maka ketahuilah, orang yang menutup aib saudara seagamanya, maka pasti Allah akan tutup aib
baiknya dari dunia sampai akhir. Nah, jadi pilih deh, jangan suka ghibah, apalagi fitnah. Kan sekarang lakinya perempuan, ngumpul kalau ngomongin orang nasi kagak sedap iya. Iya, lakinya perempuan tuh. Jadi bahas betul. Baru jadi, kopi belum jadi, langsung ngomongin orang. Jangan. Kita juga punya aib. Nggak ada orang yang terbebas dari aib. Jadi jangan pernah kita umbah aib diri kita. Bahkan dalam satu syair yang masuk buat tuh, silakan bagi anak bersindah, aib sendiri jangan pernah diobral. Dialah manusia yang hilang akal. Jadi aib sendiri jangan dibuka, apalagi aib orang. Jelas. Ini sekarang gak lagi gak perempuan. Bagaimana ngomong menjelekan orang? Jadi yang namanya tobat butuh realisasi. Jadi hukumnya ayat taubah qablal ghargharah. Yani tobat dia itu harus dilakukan sebelum dia mencapai sakaratul maut. Innallaha la yaqbalu taubat 'abdin. Innallaha la yaqbalu taubat 'abdin indal ghargharah. Innallaha la yaqbalu taubat 'abdin indal ghargharah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menerima taubat hamba-Nya tatkala sudah sakaratul maut. Memang butuh realisasi itu semua. Apa realisasi? Tinggalkan kemaksiatan, berbaik ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-khamis, yang kelima, hukuman qabla al-qiyamah. Taubat tersebut sebelum terjadi hari kiamat. Nah, kiamat masih ada di Jawa dikit dari kita. Mumpung masih di Jawa dikit. Kenapa Ustaz? Kalau di Jawa kiamat karena masih banyak ahli bait Rasul, masih banyaknya habaib, syara'ib. Hum amal ardi al-zaki. Mereka pengamal alam dunia ini. Jadi lihat dulu ada orang mau 2012 kiamat. Akhir sebelum 2012 mati dia. Mati. Itu maha baiknya Allah. Allah Ta'ala ambil beliau. Maksud ini ghibah bukan. Kalau ghibah disebut namanya. Kalau ghibah disebut namanya. Allah maha sayang di maha baiknya Allah ambil rohnya dia sebelum 2012. Kenapa? Supaya dia mampu rasa malu orang yang gemar-gemar 2012 kiamat. Jadi mumpung masih banyak habaib, masih bersyaraif, yang habaib syaraif yuk kita tobat, mumpung belum kiamat. Mumpung masih dikasih sehat, yang habaib bersyaraif yuk kita tobat. Nah, kemudian yang bukan habaib dan bersyaraif jangan takut, kiamat masih lama, masih banyak habaib. Makin yang habaib bersyaraif biar sayang, biar cinta, itu karena mereka lah pengaman dari alam dunia ini. Kemudian fa'idah tadammu yata'allaqu bi adamiyyin zida syartun sadis. Tapi kalau dosanya itu yata'allaq bi adamiyyin, berkaitan menyangkut dengan hakul nas sama manusia, maka apa? Bertambah satu syarat lagi. Satu syarat. Zida syartun, bertambah syaratnya. Apa? Wa huwa radduz zalamati ila sahibiha. Yaitu dia harus mengembalikan segala bentuk kezaliman kepada orang yang kita zalimi. Kita ambil barangnya, kita ambil haknya, balikin. Kita langgar kehormatannya, minta maaf, minta ridho, sampai dia mengucapkan, ya saya maafin kamu, saya ridhoin kamu. Jadi kalau urusan sama hablum minan nas berarti jadi 6 syaratnya. Harus kita mengembalikan haknya, hak kehormatan dia maupun hak barang-barangnya dia. Jadi harus kita kembalikan hak-hak itu, baik itu hak kehormatan maupun hak barang-barang. Ada seorang abid, ini seorang ahli ibadah.
nyatanya ya begitu dia meninggal dunia tidak lagi ditanya oleh malaikat man rabbuka, langsung diajak berada kubur. Sampai itu berteriak, ya Rabb, kenapa ini orang yang sudah ibadah kepada Engkau ya Rabb? Kenapa saya tidak mendapatkan nikmat kubur bagai adab kubur yang saya dapatkan? Akhirnya Allah Ta'ala memberikan jawaban, mewakilkan kepada malaikat, apa? Kata Allah, karena ada seorang tetanggamu yang terzalim di hatinya lantaran ucapan kamu, yang kamu belum meminta maaf dan dia belum memaafkan kamu. Ya, jadi seram urusan sama hati yang keras. Jadi hati-hati, jangan sembarangan ngate, jangan sembarangan ngomong. Nah lihat, ini orang yang ahli ibadah, ya hidupnya hanya beribadah kepada Allah. Cuma satu perkara, urusan mulut. Kemudian sakit hati si tetangga, dia belum minta maaf sampai dia mati dan tetangga belum memaafkannya. Akhirnya begitu mati di alam barzah langsung diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang kita pengen dakhala al-jannah bighairi hisab. Yang kita pengen masuk surga tanpa dihisab. Bukan masuk neraka dan dihisab. Nah, orang-orang yang berkaitan dengan hablum minan nas, hati-hati. Ya, oleh karena maka dari itu coba perhatiin ya al-fakir biar ketika mengajar sampai murid mau lagi mau perempuan tuh murid ngomong masih banyak nabi biar itu begitu kan? Malah kita yang minta maaf. Kenapa? Karena kita nggak tahu niat kita baik, kita ngajar sesuai kitab, nggak keluar dari kebenaran kitab. Tapi bisa jadi ada orang yang hati tersinggung, ya, walaupun dia pun salah, salah, tersinggung, salah dia, tapi tetap usah minta maaf, minta redha. Karena kita ngajar. Ya, selesai ngajar malah masih banyak maafin gitu ya, maafin doain, begitu kan? Kan begitu, itu berjalan sekian lama. Jadi jangan gengsi kita minta maaf. Orang yang memaafkan itu mulia, tapi yang minta maaf jauh lebih mulia. Jelas, jadi jangan gengsi. Aku kan lebih kuat, ngapain gue minta maaf sama dia? Jangan, tetap kita minta maaf. Jangan bawa ego kita merasa lebih kuat, merasa benar, merasa habib, merasa syarifah. Tetap minta maaf. Jelas. Ya, jadi seperti itu. Dan alhamdulillah maha baiknya Allah kepada kita, kepada umatnya Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu wasallam alaihi wa alihi wasallam. Tatkala kita melakukan maksiat tidak diberlakukan seperti kaum-kaum terdahulu. Bagaimana kaum-kaum terdahulu Allah perlakukan di saat mereka bermaksiat? Bagaimana? Karena Bani Israel idza aznaba ahaduhum dzamban aw fa'ala ma'siyatan fa innahu idza asbaha yajidu maktuban ala babi darihi. Allahu akbar. Ini bahwasanya sungguh umat-umat Bani Israel idza aznaba ahaduhum dzamban, apabila salah seorang dari mereka umat-umat Bani Israel melakukan satu dosa, baik salah, baik dosa kecil atau kabair dosa besar, atau fa'ala maksiatan, yang berkemaksiatan apapun juga. Isasbaha, tatkala pagi hari, yajidu maktuban ala babi dari, maka niscaya mereka mendapatkan di tembok-tembok rumah mereka maktuban, ditulis oleh Allah Ta'ala tanpa ada yang tulis seseorang. Tertulis di tembok-tembok rumah mereka, fulan fa'ala kada wa kaza. Ini sahihul bait yang namanya fulan telah melakukan maksiat ini dan anu. Semua lengkap ditulis sama Allah. Tanpa ada seseorang yang menulis, Allah Ta'ala perintahkan malaikat tulis, ukir di tembok-tembok rumah mereka bahwasanya fulan fa'ala kada wa kada, fulan telah melakukan ini dan anu. Wa yara zalika al-khasu wal 'am, wa yara zalika al-khasu wal 'am. Dan semua orang dapat melihat tulisan tersebut. Al-khasu, orang-orang yang memiliki khususian, ya, di sisi Allah, orang-orang yang saleh, para aulia itu ada al-khasu, orang-orang yang mempunyai khususian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal 'am, dan orang-orang yang umum, yang awam. Jadi siapapun aulia salihin bisa melihat itu
membuat orang-orang awam bisa melihat tulisan-tulisannya. Allah telah perintahkan malaikat untuk menulis di tembok rumah mereka semuanya. Jelas? Paham benar? Jelas? Ya. Dan ini Allah tidak lakuin sama diri kita. Karena apa? Karena kasih sayang Allah kepada Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, nanti yang tadi udah usah ngomongin, udah Allah tak buka yang buka kan baru. Ya Allah udah tutupin berkat Sayyidina Maulana Muhammad. Malah dibuka, tahu nggak semalam itu barang, puas nih, keren barang, air begini dan lain sebagainya. Allah tutup berkat Sayyidina Maulana Muhammad, kita buka, yang itu bodoh kan bodohnya pakai top, bodoh. Kalau ini pakai top, Allah, kan gitu ya. Jadi alhamdulillah. Ya. Berkat apa? Berkat juga bacaan yang Nabi selalu utarakan kepada Allah. Apa bacaannya? Ya Sattar, ya Sattar, ya Sattar, usturna bisitrikal jamil. Ya Sattar, ya Sattar, ya Sattar, usturna bisitrikal jamil. Ya Sattar, ya Sattar, ya Sattar, usturna bisitrikal jamil. Ya, apakah Nabi mempunyai salah? Enggak. Apa Nabi mempunyai dosa? Enggak. Tapi Nabi baca doa ya Sattar, ya Sattar, ya Sattar, itu bagi Nabi kita Maulana Muhammad. Ya Allah yang maha menutup segala aib. Ya Allah yang maha menutup segala aib. Sampai 3 kali. Usturna bisitrikal jamil, tutuplah semua aib-aib kami ya Allah. Baik itu maksiat yang kecil sampai yang besar. Bisitrikal jamil, dengan tutupanmu yang begitu sangat amat indah. Iya. Jadi minta itu, selalu baca doa itu. Dan seumpama ketika baca doa itu, ada seumpama seseorang yang melakukan maksiat sampai tidak ada aibnya terendus atau terlihat oleh orang lain. Tapi jangan salah, nanti di akhirat akan Allah buka semua itu. Di akhirat akan Allah buka di hadapan seluruh umat dari umat Nabi Adam alaihissalam sampai terjadi hari kiamat. Di hadapan mungkin jutaan triliun manusia dan jin, semua aib kita akan dibuka oleh Allah Taala. Nah, makanya kalau aib kita tidak dibuka oleh Allah, yang pertama jangan buka aib orang lain, jaga aib orang lain. Jelas? Ya karena kita pun punya aib. Kemudian banyakin baca doa ya Sattar, ya Sattar, ya Sattar, usturna bisitrikal jamil. Jelas? Ya. Dan apalagi bagaimana kasih sayangnya Allah? Bagaimana kasih sayangnya Allah kepada kita umatnya Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, nanti Allah akan buka tuh apa yang kita lakuin di alam dunia akan buka Allah. Ya, di akhirat dibuka karena akhirat tempat bertanggung jawaban. Nah, tapi dengan kita nanti menjalankan 2 ini, tidak buka aib saudara kita dan kita baca ya Sattar, ya Sattar, ustur bisitrikal jamil, insyaallah di akhirat pun akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian apa lagi kasih sayangnya Allah kepada umatnya Sayyidina Maulana Muhammad? Lihat. Wa kana taubatu fi Bani Israil yaqtulun nafs. Taubatnya Bani Israil akan diterima oleh Allah harus dengan jalan dia bunuh diri. Bunuh diri baru diterima oleh Allah. Kalau ini bunuh diri soal khatimah. Ya. Ini nih. Ya syariatnya Rasulullah Muhammad bin Abdullah. Bunuh diri mah soal khatimah. Min akabiril kabair, dosa besar yang terbesar. Tapi tidak dalam syariat untuk umat-umat Bani Israil.
Israil bighairi nafsi. Adalah taubatnya Bani Israil dengan jalan harus dibunuh di diri. Kama qala Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 54, fatubu ila barikum faqdulu anfusakum. Taubatlah kalian kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala, faqdulu anfusakum, dan bunuhlah diri kalian sendiri. Jadi disuruh bunuh diri. Kalau mau taubatnya diterima. Kalau kita kan nggak disuruh begitu. Hanya tadi apa yang pertama tinggalin dosa. Kedua nyesal caranya berapa tadi? 3. Ada berapa? Harus bersedih. Ya, mulai lagi. Ya, penyesalan yang diterima kalau karena badan itu mulai sakitan, penyesalan yang diterima kalau karena memikirkan hati yang tinggi dan harta yang habis. Ketiga apa tadi? Syarat taubat? Niat yang kuat. Terus apa lagi? Keempat, jadinya taubat tersebut sebelum roh dicabut. Ya, yang keempat tidak diterima taubat bisa sebelum roh. Karena taubat itu realisasi. Yang kelima sebelum terjadinya hari kiamat. Ya. Jadi itu. Yang paling penting adalah bisa nggak kita nyeselin segala maksiat kita. Ya, kadang udah seminggu 2 minggu sudah 2 bulan salat taubat, udah ya, terus ya girang lagi kita. Ya, nggak merasa bersalah lagi sama Allah, nggak ada lagi merasa beban di hati kita sama Allah. Ya, jadi harus itu berlaku tiap hari sampai dari hari itu sampai kita mati. Ya, jelas ya? Ya. Jadi kecuali kalau tadi urusan yang menyangkut hablum minan nas, maka bertambah menjadi 1 per 6. Ya, gitu. Jadi banyakin kita istighfar. Kata Rasulullah, tubu ila Allah wastaghfiru. Nah, ini astaghfirullah kulla yaumin 100 marrah. Wa fi riwayat ukhra 1000 marrah. Tubu ila Allah, bertobatlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfiru, dan senantiasalah kalian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inni astaghfirullah kulla yaumin 100 marrah. Maka sungguh aku, kata Rasulullah, senantiasa memohon ampun kepada Allah dalam sehari tidak kurang dari 100 kali. Wa fi riwayat ukhra, dan dalam riwayat yang lain 1000 marrah, 1000 kali. Bahkan sampai apa? Hatta tawarama gadamah, sampai kedua kaki mulia beliau bengkak dan membiru. Ada apa? Nggak punya salah, nggak punya dosa. Nggak punya salah, nggak punya dosa. Allah Ta'ala ciptakan surga karena beliau, Allah ciptakan neraka karena beliau, dan semua karena Habibina Maulana Muhammad. Masih saja baginda Rasulullah Muhammad bin Abdullah senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bagaimana? Merasa jadi kita nggak pernah melakukan dosa. Oh, alhamdulillah kalau masih nggak pernah melakukan dosa. Yang begitu keprok mulutnya pakai bakyak. Bakyak yang udah berumut yang retak. Ya, jadi begitu tuh berlaku sama mulutnya, bakyak pecah, mulutnya pecah. Enak aja sih kita. Kalau kita mau sih nggak pernah melakukan dosa, mau ngapain sholat taubat tiap hari? Mau ngapain istighfar banyak-banyak? Orang nggak pernah melakukan dosa. Kalau berdosa kecil berapa? Nggak begitu, saudara. Iya. Jadi coba introspeksi diri kita. Kira-kira sehari istighfar kita berapa banyak? Ada 100. Ya, yang bisa jawab hanya mu'am. Ada, langsung spontan. Ya, yang lainnya coba ada 100. Oh, alhamdulillah Ustaz, saya 200. Saya sudah lebih hebat dari Rasulullah. Biar begitu kita. Berapapun kita 1000 masih berada bersama Rasulullah. Karena Rasulullah punya saringan itu sih. Ya, jadi paling kagak gitu istighfar, ya. Jangan lepas tiap hari, coba lah sehari mulai dari 1000. Terus udah bisa 1000, naik lagi 2000, naik 3000. Dan istighfar yang benar, yang tadi aja astagfirullah. Jangan, lu mohon ampun aja lu baca tebal. Astagfirullah.
Apa ini ente? Ente subhanallah, 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 subhanallah. Apaan? Kan gitu. Ada lagi nih, kita ini sudah lagi yang nih. Ustaz saya kalau di warung, Ustaz saya baca ini bukan subhanallah Ustaz. Terus apanya? Cebar Allah. Astagfirullah. Lah Ustaz, emang saya salah. Aku yang begitunya. Salah saya di mana Ustaz? Saya berharap dengan saya mau cebar Allah. Setiap orang setiap tasbih cebar Allah. Yang beli banyak Ustaz di warung saya Ustaz. Nggak bolehnya, dia bilang. Maksud saya nanya. Tapi benar Ustaz. Saya kalau gue jembatan ada baik Ustaz yang datang. Ya. Nah, jangan. Jadi harus baca yang benar. Ya. Astaghfirullahaladzim. Yang astagfirullah. Apa itu? Boleh kayak yang lewat sambil kuping. Nah, coba tidak. Penting kan yang berat kuping. Benar ya? Benar kan yang berat. Nah, biar benar, biar tampil. Tunjukin kita butuh sama ampunan Allah. Tunjukin kita butuh sama ampunan Allah. Biar benar. Sambil istighfar, sambil ingat segala dosa-dosa yang kita lakukan. Astagfirullahaladzim. Ingat dosa yang kita lakukan. Bahkan salah satu guru Al-Fakir, ya, itu istighfarnya beliau sehari 12.000. Sehari 12.000. Nah, dan ini apa contoh ya? Sebentar, kalau kita perlu biar tahu. Bagaimana cara istighfarnya beliau? Nih, begini. Nih, seperti ini. Nih. Ya, tangan kanan pegang tas. Astagfirullahaladzim. 12.000. Saya cobain tuh begitu. Ini belum 1.000. Nyungsep gue. Kaki dari mulai kram semutan hilang, kram lagi semutan itu hilang lagi. Itu begini cobain ikut. Apalagi yang badan gede kayak main. Pada lagi live lagi main. Ini bukan gitu, ada. Coba. Kenapa beliau sampai melakukan seperti itu? Apa yang beliau katakan? Ya, ini ditunjukin bahwa kita betul-betul butuh dengan apa? Ampunannya Allah. Ini makanya istighfar, ya, sambil angkat kaki, ya, angkat kaki, kanan, kadang-kadang rokok, ya, rokoknya sok lagi ya, kopi diskotek biasa, ya, atau cap setan kalau bisa dia. Ya, hati-hati kamu itu pakai kaos oblong ya, terus ya, pakai sarung masih ke sampai sini, orang dibuka, pakai sarung masih ke orang juga, terus ada diterima kong, mama ketemu juga, anak-anak nih, ya, sambil buka aurat, ya, minta maafin Allah, ya, sambil nyusuin, ya. Jangan tunjukin dia benar. Kalau itu butuh ampunan Allah jelas. Mana ada sampai nyusuin. Ya, ya. Emang malu. Jadi apa tadi? Ya istighfar biar benar, ya, bacanya biar tatil, kemudian juga apa? Ya, sikap kita sama Allah tunjukin bahwa kita benar-benar butuh pengampunannya Allah. Ya, taharah, apa taharah? Bersuci, ambil wudhu, istiqbalul kiblat, hadap kiblat,
Mulai apa lagi? Tatoyub. Apa tadi? Pakai wangi-wangian. Mau itu wangi-wangian, ya berupa itir, yakni minyak wangi atau buhur atau wangi-wangian yang berupa asap. Pakai minimal minyak wangi dipakai. Jangan istighfar bujuka. Allah ini istighfar minta Allah bujuka putrasi. Astagfirullah. Ya Allah, ampun ya Allah, astagfirullahaladzim bujuka putrasi. Nah, dengan kiblat jaga. Jangan. Ame laki aja bu, dengerin ya, ame laki lo ketemu laki bujuka agak pantas. Ini nggak ada laki, ya atas koyok, sini koyok. Badan mau dipeng, badan mau dipeng. Itu ame laki gak pantas ibadah sama Allah, jelas. Ame laki lo gak pantas, laki pulang kerja banyak disambut dengan senyum enak, dia kamar rapi, badan wangi. Makanya enggak, assalamualaikum. Ya. Ampun dah, koyok sini, ya sini koyok lagi, apa leher koyok semuanya. Allah, badan nih bau dipeng. Allah. Ame laki gak pantas lain. Bu, apa aja dengan Allah. Jadi kalau kita mengadu Allah bagi orang ampun biar benar ya. Ya. Biar benar. Yang tidak harus yang pertama tadi apa? At-taharah, bersuci. Kemudian istiqbalul kiblat, ya, kiblat. Lagi at-tatayyub pakai wangian ya. Baik. Tinggal